Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film seru yang berjudul Ella Enchanted 2004. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Oh iya, sebelum kita masuk ke filmnya, gue ingin mengucapkan terima kasih kepada 5 orang ini yang sudah donasi ke Saweria. Ada Iseng Aja sih, DRI Ganteng, Mardianto Bugi, Wahyu, dan Kiora. Terima kasih banyak ya, semoga kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Di sebuah pedesaan yang bernama Frel, terlahirlah seorang bayi perempuan cantik bernama Ella yang sedang menangis. Dan sang ibu pun datang bersama seorang peri rumah bernama Mandy. Gak lama kemudian datang seorang peri yang hobi memberi bakat sekaligus kutukan bernama Lucinda. Ibu Ella dan Mandy berusaha untuk menyembunyikan Ella karena mereka takut Lucinda akan memberikan sihir yang aneh-aneh pada anaknya. Tapi karena sembunyiinnya yang gak niat, Ella pun muncul dengan sendirinya dari dalam lemari. Di sini Lucinda merasa kesal karena Ella menangis terus yang membuat ia nggak fokus sama sekali untuk memberikan sihirnya. Alhasil, Lucinda bergegas memberikan sebuah kutukan bagi Ella yang membuatnya akan patuh dengan segala perintah orang-orang kepadanya. Bertahun-tahun kemudian, Ella pun tumbuh menjadi perempuan manis yang berpendirian kuat. Yang pada akhirnya Ella mengetahui kenyataan dari ibunya beserta Mandy kalau peri Lucinda sudah memberikannya kutukan kepatuhan. Ya, karena Lucinda yang memberi, jadi Lucinda pula lah yang bisa mencabut kutukan itu. Pada suatu malam, ibu Ella mengalami sakit keras. Dan sebelum meninggal, sang ibu berpesan kepada Ella untuk merahasiakan kutukan yang sedang dijalaninya sekarang ini. Bahkan sampai saat itulah ayah Ella pun tidak mengetahui hal tersebut. Di situ, sang ibu pun turut memberikan Ella sebuah kalung agar ia percaya bahwa ibunya selalu bersamanya. Singkat cerita, Ella pun tumbuh dewasa menjadi wanita yang benar-benar cantik. Kemudian datang Mandy yang mengatakan kalau ayahnya yang bernama Peter ingin berbicara kepada putrinya. Ternyata Peter memberitahu Ella kalau ia telah menikah dengan seorang janda anak dua yang bernama Olga. Lalu datang Olga bersama dengan kedua putrinya yang bernama Hetty dan Olive. Olga tampak kaget ketika sampai di rumah suaminya yang ia pikir akan megah seperti istana. Dan ketika berada di dalam rumah, Hetty pun mulai berperilaku jahat kepada Ella. Ia meminta Ella untuk memberikan kalung sepeninggalan ibunya yang sudah meninggal. Dan tentunya akibat kutukan kepatuhan, Ella pun langsung memberikan kalung itu begitu saja. Pada suatu hari, Peter mengatakan kalau ia akan pergi ke pusat kota selama beberapa hari untuk menjual jam tangan koleksinya. Selesai dari scene itu, Ella pun terlihat sedang mengajar di sekolah sambil membawa Hetty untuk menemaninya. Dari sini, Hetty nggak sengaja melihat kejanggalan pada Ella yang terus menggaruk-garuk lidahnya tanpa alasan. Lalu, adegan berpindah lagi kepada Pangeran Charmon yang tiba di desa Frel dengan kereta kuda. Ia diundang di dalam acara dari peresmian sebuah pasar yang dimana sudah banyak perempuan muda sedang menunggu Pangeran Charmon. Sampai suatu ketika, pangeran tersebut pun nggak sengaja bertemu dengan Ella serta memaksanya untuk bersembunyi. Jauh berbeda dengan para fans yang terus mengejar, Ella malah tidak tertarik sama sekali dengan Pangeran Charmon. Alhasil, Ella pun terus menjauh dari Charmon serta berujung ia tak sadar kalau tas miliknya sudah terjatuh. Dari situlah, Ella langsung disuruh diam di tempat, sedangkan sang pangeran bergegas balik untuk mengambilkan tasnya lagi. Namun tiba-tiba saja datang sebuah kereta kuda yang sedang menuju ke arah Ella. Jelas Ella yang sempat disuruh diam pun tidak bisa bergerak sama sekali. Ya apa boleh buat, kalau udah kayak begini kan Pangeran Charmon langsung segera turun tangan. Dimana pada momen yang bersamaan datanglah juga Hetty beserta sang adik yang menyuruh Ella pergi dari tempat tersebut. Sontak saja, sifat Hetty yang galak pun langsung membuat sang pangeran lari terbirit-birit. Sebagai bentuk hukuman karena sudah genit, Ella sengaja dibawa oleh Olive dan Hetty ke pusat kota. Ia disuruh untuk mencuri barang-barang yang dijual di sana sebanyak mungkin, termasuk sepasang sepatu kaca yang memiliki harga fantastis.
Hanya saja salah satu penjaga pun melihat perbuatan itu serta langsung mengejar Ella yang dilihatnya sebagai pelaku. Tapi pelarian tersebut harus sia-sia setelah Ella sengaja disuruh berhenti dan ia pun langsung berhenti begitu saja. Dengan posisi melayang seperti itu, orang-orang langsung heran sendiri sambil berpikir keras, yang berujung Ella kembali disuruh untuk bergerak serta harus ditangkap setelahnya. Dan saat tiba di rumah, Olga merasa sangat malu dengan perbuatan anak tirinya. Di mana pada situasi sulit seperti ini, Mandy tetap berusaha sebisa mungkin untuk menenangkan gadis tersebut. Di mana Mandy langsung memperlihatkan sebuah buku yang bernama Benny. Benny ini merupakan pacar dari Mandy yang dulunya hidup sebagai seorang manusia. Dan diakibatkan salah membaca mantra, Benny harus berubah menjadi sebuah buku yang sangat berguna. Segala hal bisa diketahui oleh Benny, termasuk posisi dari Lucinda yang sedang berada di sebuah kota bernama Lamia. Dan pada akhirnya, pada malam itu jugalah Ella langsung bergegas pergi sembari membawa Benny. Di tengah perjalanannya, ia mendengar teriakan minta tolong dari seseorang. Tak lama, Ella pun mendapati sekelompok orang yang sedang mengerjai seorang elf bernama Selenin. Dan dengan cepat, Ella mampu mengusir para pengganggu itu, serta berujung Selenin pun berhasil diselamatkan. Atas kebaikan tersebut, Ella langsung diajak oleh Selenin untuk makan malam di kediaman para elf. Diketahui bahwa para elf ini memiliki bakat bernyanyi dan juga berdansa, karena pada dasarnya mereka terlahir untuk menghibur umat manusia. Esoknya, Ella pun kembali meneruskan perjalanan. Sayangnya, nggak lama dari itu, mereka berdua pun dihambat oleh sekelompok ogre yang sedang kelaparan. Dan ketika akan dimasukkan, tiba-tiba saja datanglah Pangeran Charmon bersama rombongannya. Dari situ, Pangeran Charmon langsung menyuruh Ella untuk membuka ikatannya sendiri, sembari menunggu sang pangeran yang sedang sibuk dengan urusannya. Sontak, Pangeran Charmon pun marah kepada Ella yang telah berani masuk ke dalam hutan namun hanya membawa seorang elf. Ya, alhasil perjalanan kembali dilanjutkan serta akan jauh lebih aman. Saking amannya, Ella sengaja mengajak sang pangeran untuk melihat para raksasa yang sedang bekerja paksa di sebuah perkebunan. Tak jauh dari situ, tibalah mereka di kediaman dari para raksasa. Semua raksasa terlihat bersenang-senang selayaknya manusia biasa. Di sini Ella mengatakan bahwa ia akan kembali berjalan bersama Selenin. Tapi niatan tersebut pun langsung dilarang oleh Pangeran Charmon, di mana perjalanan itu akan dilanjutkan pada esok pagi. Keesokan harinya, mereka tiba di kota Lamia yang juga menjadi pusat kerajaan dari Pangeran Charmon. Dan ternyata di kota tersebut sudah ada Mandy beserta Olga. Mereka sengaja datang untuk mengikuti acara penobatan Pangeran Charmon sebagai raja baru. Kemudian Charmon bersama Ella nggak sengaja masuk ke sebuah ruangan yang berisi para fans dari sang pangeran. Setelah itu, Pangeran Charmon mulai bertemu dengan pamannya yang bernama Edgar. Edgar ini mempunyai sifat munafik yang tidak pernah diketahui oleh Pangeran Charmon. Dan sialnya lagi, entah bagaimana Edgar tahu kalau Ella telah dikutuk menjadi patuh kepada siapapun. Dan setelah ia melihat sendiri dari mata kepalanya, Edgar pun langsung menyuruh Ella untuk menusuk Pangeran Charmon dengan sebuah belati pada nanti malam, di mana setelahnya Ella langsung disuruh pergi serta dilarang menceritakan hal ini kepada siapapun. Dari situ, Ella pun langsung merasa sedih, di mana ia sengaja menulis surat kepada Pangeran Charmon. Surat itu berisi sebuah perkataan dari Ella kalau mereka tidak akan pernah bersama selama-lamanya. Dan sebelum malam tiba, Ella pun bergegas menemui Selenin yang masih berada di kota Lamia. Dengan segera, Ella meminta tolong kepada Selenin untuk mengikatnya di sebuah pohon yang jauh dari kota itu. Yang tak lain tak bukan, niatan tersebut sengaja dilakukan Ella demi menghindari kepatuhannya terhadap perintah Edgar. Namun sayang, pada malam harinya tiba-tiba saja Lucinda pun terjatuh di dekat pohonnya Ella. Namun dikarenakan Lucinda ini sedikit budek, kutukan Ella pun tidak dilepas sama sekali, melainkan Lucinda malah melepas lilitan rantai yang mengikat tubuhnya di pohon. Nah, kalau udah kayak begini sih, mau gak mau Ella harus terus menahan tubuhnya sekuat tenaga agar tidak mendekati Pangeran Charmon. Alhasil, Ella yang ketakutan turut menangis karena ia sendiri harus tetap patuh kepada Edgar untuk tidak bercerita kepada siapapun. Dan sampai suatu ketika, Ella mulai teringat dengan perhatian dari ibunya, di mana ketika sang ibu masih hidup, ia selalu diingatkan bahwa dirinya jauh lebih kuat dari mantra apapun di dunia ini.
Dengan pemikiran seperti itulah, secara tiba-tiba Ella langsung terbebas dari kutukan kepatuhan. Ya, sejak momen tersebut, Pangeran Charmon mulai mengetahui segala kebusukan terkait pamannya sendiri. Mau nggak mau, ia bersama Ella pun sengaja mengatur rencana untuk melakukan perlawanan di hari penobatan Charmon. Yang benar saja, dalam sekejap waktu, seluruh perlawanan sudahlah diberikan oleh sang pangeran. Selama momen tersebut, Benny pun meminta tolong kepada Mandy untuk menggunakan sihirnya. Dimana pada saat itulah Mandy berhasil mengembalikan sang kekasih alias Benny ke wujud aslinya. Di sini Benny tahu betul bahwa Edgar udah kebelet parah untuk menjadi raja baru. Maka dari itu, dengan mantranya, Benny sengaja memberikan racun di dalam mahkota tersebut. Yang hebatnya, rencana itu benar-benar dilakukan dengan membaca situasi secara tepat. Ya, pada akhir cerita inilah Pangeran Charmon pun resmi dinobatkan menjadi raja baru. Sedangkan Ella sendiri sengaja Charmon lamar menjadi seorang istri dan film pun berakhir.